Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 270. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melanie telah mencoba kekuatan Aditya. Ketika dia berada di Toraja, Aditya tidak menyukai Melanie sama sekali. Meskipun Melanie sangat tidak puas dengan Aditya di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia masih sangat takut pada Aditya. Mengingat rambutnya dijambak oleh Aditya, Melanie merasakan hawa dingin di hatinya. Keringat dingin mengucur di lehernya. Oh Aditya, apa yang kamu lakukan? Aku ibu tirimu. Apakah kamu tidak takut karma ketika kamu memperlakukanku seperti ini? Teriak Melanie. Seperti membunuh babi. Dia memakai identitasnya sendiri untuk menekan Aditya. Aditya ragu sejenak. Melanie benar. Dia memang ibu tiri Aditya. Bahkan jika Melanie bukan lagi manusia, dia memang sesepuh Aditya. Dan dia meneriakkan kalimat ini saat ini. Sangat sulit bagi Aditya, tapi Aditya hanya ragu sesaat, lalu menggertakkan giginya dengan keras. Mengingat semua yang telah dilakukan Melanie, Aditya sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya. Sekarang kamu ingat bahwa kamu ibu tiriku. Ketika kamu menyakitiku, apakah kamu pernah memikirkan hal ini? Aditya menjambak rambut Melanie dengan erat dan bertanya dengan keras. Melanie terdiam saat ditanyai. Dia terdiam. Kuncinya adalah merasa bersalah. Dia tahu semua yang dia lakukan sendiri. Tidak. Dengarkan penjelasanku. Aditya, aku salah di masa lalu. Tetapi kamu harus melihat bahwa aku adalah wanita favorit ayahmu. Jadi kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Melanie cukup fasih. Mulai menggunakan Edward alias ayah Aditya untuk menekan Aditya lagi. Semakin banyak Aditya mendengarkan, semakin menyebalkan dia. Tampaknya Melanie mengatakan ini ketika dia berada di Toraja terakhir kali. Tetapi dia tidak bertobat sama sekali. Kamu menganggap ini sebagai medali emas untuk menghindari kematian, bukan? Melanie, kamu harus membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Aditya berkata dengan marah, mengangkat tangannya, dan meninju wajah Melanie. Melanie terbiasa dimanjakan dan dimanjakan. Kapan dia menderita kejahatan seperti itu? Dia tidak tahan dengan tinju Aditya, dan dipukuli oleh Aditya setelah beberapa pukulan. Tapi untuk Aditya, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya sama sekali. Wanita ini selalu menginginkan kehidupan Aditya, yang menyebabkan Aditya berkeliaran di luar selama 10 tahun. Menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dan menderita begitu banyak tatapan congkak. Masa kecil yang seharusnya damai dan bahagia juga telah dihancurkan Melanie. Tapi sekarang, Melanie masih tidak melepaskannya. Selama dia tidak mati, Melanie tidak akan bisa hidup damai. Apa yang membuat Aditya semakin tak tertahankan adalah bahwa Melanie benar-benar menekan Farah pakai pisau, yang benar-benar menyentuh skala terbalik Aditya. Jangan pukul aku. Jika kamu memukulku lagi, kamu akan membunuhku. Melanie menutupi wajahnya dan berkata dengan suara bergetar. Aditya tertegun sejenak. Aditya memiliki kesan mendalam pada Melanie. Wanita ini selalu sangat sombong dan berkuasa. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tahu bahwa dia takut. Suaranya bergetar, dan postur tubuhnya sangat rendah. Postur memohon belas kasihan. Ini sangat mengejutkan Aditya. Hehe. Kamu tahu kamu juga takut. Kamu punya rasa takut juga. Aditya mencibir dan bertanya pada Melanie. Tetapi dia tidak melepaskan rambutnya. Melanie melepaskan tangannya dari wajahnya. Menatap Aditya dan berkata dengan ekspresi pahit. Tuan muda, sekarang saya telah belajar betapa kuatnya Anda. Benar-benar jangan pukul saya. Tidak ada gunanya bagimu jika kamu memukuliku sampai mati. Itu tidak baik untukku. Tapi itu bisa membuatku cemberut.
Aditya berteriak dengan suara dingin, dan memukul keras wajah Melanie dengan lebih dari 10 pukulan. Melanie berteriak, "Ceritan itu belum lagi betapa tragisnya itu." Aditya sangat terdiam. Dia hanya meninjunya beberapa kali. Mengapa dia begitu berbudi luhur? Orang-orang yang hadir juga tercengang, terutama kelompok Adul, yang semuanya terinjak-injak di tanah. Tetapi mereka juga bisa melihat apa yang dilakukan Aditya, dan rahang mereka ternganga kaget. Karena dalam pandangan mereka, Melanie adalah istri Edward, status bangsawan apalagi dia sekarang. Siapa yang berani memukul Melanie seperti ini? Tapi Aditya memukuli Melanie seperti anjing, dan memukulinya tanpa ampun, yang sungguh mengejutkan. Perut Adul penuh penyesalan sekarang. Dia tahu Aditya begitu hebat. Apapun yang kamu katakan, tidak boleh terobsesi dengan uang. Jadi kalian mengikuti Melanie ke kota Manado untuk mencari masalah dengan Aditya. Aditya bahkan berani memukuli ibu tirinya. Apalagi mereka. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada mereka sebentar lagi. Jangan pukul saya. Jangan pukul saya. Ah, Melanie mimisan, memohon belas kasihan dengan suara menangis. Tetapi tiba-tiba merasakan bahwa hidungnya berdarah. Dan dia berteriak marah, hari ini. Melanie dapat dikatakan penuh dengan keburukan. Dan citra nyonya benar-benar runtuh. Aditya benar-benar semakin populer. Melanie terlihat seperti ini. Dia tidak memikirkannya, dan Aditya melirik Farah, yang masih shock, dan hatinya menjadi semakin marah. Istrinya telah disiksa seperti ini. Jika dia tidak membunuh Melanie hari ini, saya tidak akan bisa melepaskan amarah saya. Kakak Leo, berikan aku pisaunya. Aditya berteriak keras. Ya, Leo setuju dengan sangat sederhana. Mengeluarkan belati yang dibawanya, berjalan mendekat dan menyerahkannya kepada Aditya. Tidak peduli apa yang dilakukan Aditya, Leo akan dengan tegas mendukungnya. Melanie yang ketakutan ini ingin buang air kecil. Pisau yang berkilauan ada di tangan Aditya. Bisa dibayangkan apa yang ingin dilakukan Aditya sekarang. Ini untuk menusuknya dengan pisau. Bagaimana dia bisa menahannya? Kehidupan jalang ini. Sejak dia mengikuti Edward, dia memiliki begitu banyak makanan dan pakaian. Dan dia memiliki uang yang tidak dapat dihabiskan. Selain itu, dia memiliki status yang sangat terhormat, dan dianggap sebagai tamu kehormatan kemanapun dia pergi. Dan dia disanjung dan disanjung. Dengan kehidupan seperti itu, bagaimana mungkin Melanie rela mati? Pada saat ini, Melanie benar-benar memiliki sedikit penyesalan. Jika dia tahu bahwa Aditya sangat sulit untuk diprovokasi, dia seharusnya tidak datang ke kota Manado untuk mencari Aditya kali ini. Tentu saja, ini hanya penyesalan Melanie ketika dia akan mati. Jika Aditya tidak begitu mendominasi, dia tidak akan menyesal sedikit pun. Puan, kamu, apa yang akan kamu lakukan padaku? Suara Melanie bergetar sepenuhnya. Siapapun dapat melihat bahwa dia ketakutan. Takut, aku takut. Aku benar-benar takut. Tuan muda. Tolong tunjukkan belas kasihan. Melanie menggigilkan kakinya, menatap lurus ke belati di tangan Aditya, berkeringat. Sekarang kamu tahu kamu takut. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ketika saya ingin dibunuh olehmu saat itu, saya tidak takut. Siapa yang harus saya beritahu? Aditya berteriak pada Melanie dengan keras. Ketika dia mengatakan ini, dia berpikir dari semua jenis kabut sebelumnya. Benar-benar tidak bisa menahan amarah. Kaki Melanie melunak dan dia berlutut di kaki Aditya. Pengkhianat yang dia tahu bahwa jika dia tidak berlutut, itu tidak mungkin. Aditya akan menikamnya kapan saja, dengan pisau. Bersambung.